Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devi. Nomor induk mahasiswa 20906502025. Kelas A, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya membuat video pembelajaran singkat mengenai probabilitas diskrit untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Ekonomi, yaitu mid semester. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah Statistika Ekonomi yaitu Ibu Detranda Dia Retno Dwi Hastuti SP MSI dan Bapak Samsu Alam SSI MSI. Sebelum kita melangkah terlebih jauh, perlu kita ketahui apa sih distribusi peluang itu. Nah, distribusi peluang adalah sebarang kemungkinan terjadinya variabel acak tertentu, di mana variabel acak adalah peristiwa yang diharapkan akan terjadi, yang biasanya dilambangkan dengan X atau suatu bilangan yang ditentukan oleh peristiwa yang dihasilkan dari eksperimen. Adapun jenis-jenis dari distribusi peluang, yaitu yang pertama adalah distribusi peluang diskrit, yaitu suatu ruang sampel yang mengandung jumlah titik sampel yang terhingga atau suatu barisan unsur yang tidak pernah berakhir, tetapi yang sama banyaknya dengan bilangan caca. Yang kedua adalah distribusi peluang kontinu, di mana distribusi peluang kontinu ini yang paling banyak dipakai dalam statistika adalah distribusi normal, di mana kurva distribusi normal berbentuk seperti lonceng yang simetris. Kita kembali pada topik utama, yaitu distribusi peluang diskrit. Distribusi peluang diskrit ini terbagi atas yang pertama, distribusi binomial yang ditemukan oleh James Bernoulli, yaitu suatu distribusi teoritis yang menggunakan variabel random diskrit yang terdiri dari dua kejadian yang berkomplemen, seperti sukses dan gagal, ya dan tidak, baik dan cacat maupun kepala dan ekor. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, setiap percobaan hanya memiliki dua peristiwa seperti ya dan tidak, sukses dan gagal. Yang kedua adalah probabilitas suatu peristiwa itu tetap tidak berubah untuk setiap percobaannya. Yang ketiga, percobaannya bersifat independen atau dengan suatu percobaan, suatu peristiwa dari suatu percobaan tidak memengaruhi atau mempengaruhi dalam percobaan-percobaan lainnya. Dan yang keempat, jumlah atau percobaan yang merupakan percobaan komponen binomial harus tertentu. Berikut adalah rumus binomial, di mana Px menunjukkan peluang dari nilai variabel random yang ditanyakan. N menunjukkan jumlah percobaan, P menunjukkan peluang yang sukses, dan Q menunjukkan peluang yang gagal. Contoh, sebuah survei kebersihan gigi memperlihatkan bahwa 2 dari 5 orang sudah pergi ke dokter gigi dalam beberapa bulan terakhir. Apabila ada 12 orang terpilih secara acak, hitunglah probabilitas 4 diantaranya pergi ke dokter 2 bulan yang lalu. Penyelesaiannya, diketahui N-nya adalah 12, X adalah 4, P adalah 2/5, dan Q adalah 3/5. Maka kita masukkan rumus seperti pada penyelesaian berikut ini, di mana kita mendapatkan nilai dari Pxn yaitu 4 dan 12. Lalu kita masukkan nilai dari n faktorial yaitu 12 faktorial, 8 faktorial, dan 4 faktorial. Maka kita mendapatkan hasil akhirnya yaitu 2,213. Selanjutnya adalah distribusi peluang Poisson. Distribusi peluang Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu, apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Adapun ciri-ciri dari distribusi Poisson, yang pertama, banyaknya percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang terpisah.
Yang kedua, probabilitas hasil percobaan yang terjadi selama suatu interval waktu yang singkat atau daerah yang kecil sebanding dengan panjangnya waktu atau besarnya daerah tersebut dan tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar waktu atau daerah tersebut. Dan yang ketiga, probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat atau dalam daerah yang kecil dapat diabaikan. Jumlah X dari keluaran yang terjadi selama satu percobaan Poisson disebut dengan variabel random Poisson, dan distribusi probabilitasnya disebut dengan distribusi Poisson. Apabila X menyatakan banyaknya sukses yang terjadi, lambda adalah rata-rata banyaknya sukses yang terjadi dalam interval waktu atau daerah tertentu, dan E sama dengan 2,71828, maka rumus distribusi Poisson adalah Px sama dengan E pangkat minus mu dikali mu pangkat X per X faktorial, atau Px sama dengan E pangkat minus lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial, di mana P adalah probabilitas sukses, X adalah variabel random diskrit, mu adalah rata-rata keberhasilan sama dengan N dikali P, E adalah bilangan logaritma natural yaitu 2,71828, N adalah banyaknya amatan, lambda adalah rata-rata banyaknya sukses yang terjadi dalam interval waktu atau daerah tertentu. Contoh, sebuah konveksi pakaian menggunakan 20 mesin jahit. Probabilitas sebuah mesin jahit mengalami dan memerlukan perbaikan sebanyak 0,02. Tentukan probabilitas dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Diketahui N adalah 20, Pi adalah 0,02, X adalah 3, dan lambda sama dengan N dikali P. Maka kita masukkan rumus sebelumnya dan hasil yang terakhir didapatkan adalah 0,0072. Demikianlah pemaparan materi mengenai probabilitas diskrit pada mata kuliah Statistika Ekonomi. Apabila ada kesalahan pengucapan pada pemaparan materi saya sebelumnya, mohon dimaafkan. Dan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Statistika Ekonomi yang telah memberikan pemahaman terkait probabilitas diskrit. Dan jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe dari kalian sangat berarti bagi saya. Dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.